Berapa kali ya? Jadi itu berlaku untuk setiap hari kan ada store gitu ya. Jadi mereka lagi ya store tetap seperti itu. Ini itu pindah ke depan Wah, 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 kinaonao, body, wah, wah. Saya menyampaikan wah dengan dalam bagi Papua itu menyatakan bahwa saya ucap terima kasih kepada Ketua Umum Partai Berkarya Pusat, yaitu Pak Mudi PR dengan seluruh DPP dan Menteri Hukum dan HAM. Mereka benar-benar menjawab sesuai dengan keinginan kami Partai Berkarya yang baru perubahan sudah mengeluarkan pada tanggal 1 Agustus 2022 ini bahwa SK sudah sah keluar, berarti kami pendaftaran di KPU sampai persiapan verifikasi dengan tenang, aman, menuju verifikasi faktual dan menuju pemilihan umum 2024 itu menyatakan wah kinaona. SK Menkumham nomor 16 dan 17 perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga partai dengan pengurus DPP pusat baru keluar tanggal 1 Agustus kemarin oleh SK Menkumham menggantikan SK nomor 16 dan 17 1102 dan 1103 tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga susunan organisasi kepartaian. Ini memang partai sebenarnya tidak ada dualisme, tapi memang di dalam tubuh partai itu sendiri mengaku bahwa kami ini ada pimpinan DPP dualisme, kelompoknya Samsul Jalal. Dia menjalankan fungsi sebagai ketua umum, PLT ketua umum dengan turunan sampai DPW dengan daerah. Hasil itu awalnya kan dengan kelompoknya Tommy sudah jalan. Itu baru namanya dualisme kepimpinan. Kami DPP di bawah kepimpinan Pak Mudi PR dengan di bawah pimpinan Pak Tommy Soeharto itu sudah jalan. Sudah jalan sampai hampir 1,5 tahun. Dari 2020 sampai 2022, tanggal 22 Maret keputusan kasasi sudah turun ingkrah sah oleh di bawah pimpinan Pak Mudi PR dan Sekretaris Jenderal Andi Pitunang. Itu sudah sah, sudah berjalan. Ada lagi mengaku ada dua ketua dualisme lagi, yaitu Samsul Jalal. Dia mengaku saya ketua umum Mudi PR dengan Andi Pitunang saya sudah copot, tetapi memang kami tidak, karena tidak ada kekuatan hukum. Ya jelas dia adalah sebagai setingkat bagian ketua Mahkamah Partai, dia mengaku bahwa saya sudah copot ketua umum dengan sekretaris jenderal. Tapi kita Rakernas 1 di DPP, Rakernas kedua di Jawa Barat. Hasil penetapan itu dengan kita munaslup tanggal 25 sampai 27 Mei 2022 di Jakarta Pusat. Dari situlah ada pengurus perubahan struktur kepengurusan DPP diajukan pada tanggal 15 Juni 2022. Setelah itu putusannya hari tanggal 1 Agustus 2022 sudah keluar bahwa sekarang tidak ada lagi dualisme, tetap di bawah kepimpinan Mudi PR Adi Pitunang itu sebagai sekretaris jenderal yang sah. Jadi sekarang kami DPW dan DPD tidak ada pikir lagi dualisme di seluruh Indonesia. Seharusnya kita fokus persiapan verifikasi. Dan ini sudah daftar, bukan lagi kita urus pengurus, susun pengurus, tidak ada. Itu sudah sekarang ini waktunya sudah tinggal pendaftaran. Jadi sudah pembukaan kemarin kita Rakornas tanggal 29 sampai dengan tanggal 30 Juli kemarin. Dia sudah punya komitmen kesepakatan bahwa pendaftaran ke KPU RI dari Partai Berkarya atau Beringin Karya pada tanggal 8 itu tetap kita daftar ya. Kita tetap sesuai dengan jadwal itu, seluruh 34 DPW hadir, sepakat dan komitmen. Jadi saya selaku ketua DPW Partai Berkarya Provinsi Papua cuma satu, yaitu satu Mudi PR di seluruh Republik Indonesia yang dibawa kepimpinan Partai Berkarya Beringin Karya adalah Pak Mudi PR, dan 34 DPW yang tanda tangan Pak Mudi PR itu adalah sah.
dan turunannya kami di Papua, 28 kabupaten satu kota yang saya tanda tangan Elvis Tabuni sebagai ketua DPO itu sah. Tidak ada lagi di luar dari itu, bukan dualisme lagi, itu tidak sah. Kalau ada mengaku PLT itu bukan pejabat sementara, tidak ada organisasi partai politik tidak bisa tanda tangan PLT. Yang sah itu adalah SK definitif, itu baru bisa dinyatakan sah. Jadi saya terus terang di sini ada yang mengaku saya ini ketua DPW yang benar-benar berangkat dari tahun 2016. Saya termasuk pendiri partai juga, partai ini 2016, tapi saya di Partai Gerindra. Akhirnya saya tidak muncul, tapi tangan tetap jalan ke Partai Berkarya. Sampai tahun 2017 saya tetap ikut bergabung dengan Partai Berkarya. Saya di-PAW-kan oleh anggota DPR dari Partai Gerindra 1 tahun 2019. Saya kembali lagi masuk saat ini partai dari melalui Partai Berkarya, ada di kursi DPR Provinsi, merangkap ketua DPW. Saya berharap kepada seluruh teman-teman ketua-ketua DPD Papua, bahkan di seluruh Indonesia di mana saja berada, tetap fokus kepada persiapan verifikasi ini menuju persiapan pemilu 2024. Jangan dengar oleh isu atau informasi kelompok ini kelompok dualisme. Tidak ada dosa dualisme. Berkarya sekarang sudah satu komando, yaitu Mudi PR adalah Ketua Umum Partai Berkarya tingkat pusat. Dan keturunannya sampai tingkat daerah Dewan Pimpinan Wilayah itu adalah 34 provinsi yang tanda tangannya Mudi dengan Adi Pituna itu adalah sah, partai yang di bawah komando mereka. Kita sekarang hanya fokus untuk pendaftaran dengan saudara-saudara DPD dan seluruh DPC yang kekurangan yang perintah oleh partai itu harus wajib dilengkapi. Tidak boleh ada yang main-main. Tidak boleh ada yang sengaja tinggal, nanti saya lolos verifikasi baru akan ikut masuk dalam pengurus. Jangan harap itu. Itu tidak boleh. Jadi sekarang saudara-saudara ketua-ketua DPD tingkat kabupaten dan DPC tingkat distrik wajib mengisi sesuai dengan verifikasi faktual di lapangan. Kami partai-partai yang non-parlemen di DPR RI wajib diverifikasi faktual dengan administrasi. Kalau partai-partai politik yang sudah ada di parlemen, mereka hanya verifikasi administrasi. Jadi itu beda. Jadi sekarang saudara-saudara bagi anggota DPR maupun anggota ketua DPD ataupun DPW Partai Berkarya di mana saja berada, fokus konsentrasi kepada kekurangan ini membantu kepada DPD. Anggota DPR yang ada di dalam Partai Berkarya, jangan anggap saya sudah DPR, tapi kembali besok harus melalui partai ini bisa masuk DPR kembali. Kalau saudara orang lain akan buat pagar, mereka sudah kerja, baru saudara hanya minta numpang masuk, tidak akan dipercayakan. Loh, kok saudara dari mana? Jadi sekarang masing-masing saudara-saudara anggota DPR dari 140 anggota DPR seluruh Indonesia, di mana saja berada, wajib membantu kepada ketua-ketua DPD, ketua-ketua DPC, dan ketua DPW di seluruh Indonesia, supaya partai ini tujuannya membawa ke sana menuju verifikasi faktual 2024. Tanggal 14 Desember itu sudah hari final untuk menetapkan peserta pemilu partai itu dan sekaligus cabut lotre. Dan ketiga, kami Partai Berkarya hasil rapat Rakornas tanggal 29 dan 30 punya sepakat dan komitmen kami Partai Berkarya akan mendaftarkan ke KPU RI untuk menjadi peserta pemilu adalah tanggal 8. Batas waktu KPU tetapkan tanggal 15 tidak bisa lewat. Makanya kita berusaha tanggal-tanggal itu karena saudara-saudara ketua DPC dan DPD ada yang satu administrasi dokumen-dokumen ada masih kurang, ada itu kita tunggu sampai lengkap. Papua khususnya 99% kami sudah siap diverifikasi faktual. Hanya satu kabupaten Provinsi Papua, Kabupaten Mapi yang SK kami sudah keluar, sudah tanda tangan, dia sudah, tapi dokumen-dokumen lain dia belum melengkapi persyaratan untuk kami. Sudah 28 kabupaten kita sudah siap verifikasi itu. Ada kekurangan-kekurangan seperti SK DPC, ada kena KTP yang kurang, terus mungkin SK surat pendaftaran Kesbangpol yang belum diberikan dengan nama yang belum dipasang, segera diusahakan kirim kepada kami
kami. Kan ini tidak ada lagi waktu sebenarnya. Harus selesaikan. Kalau Anda anggota Ketua DPD, dia tidak mampu, anggota Dewan yang ada di situ harus mampu bantu. Kalau DPC belum siap, DPD harus turun tangan. Kalau di situ kurang, harus komunikasi kepada kami. Kami siap. Kami 1x24 selalu online monitor kepada DPD. Itu adalah Saudara Haris, Sekretaris Sipol. Sekarang sudah siap standby di kantor DPP Pusat. Sekarang ada di sana, dari situ rampung semua, akan selesaikan daftar, baru dia akan kembali. Kemudian Partai Berkarya kami Papua sudah 99%. Tapi ada data-data yang kekurangan itu, saudara-saudara ketua-ketua DPD yang kurang, kami ingatkan itu segera dikirim buat kami supaya kami juga segera harus 100% Papua. Tapi kami Papua juga, tapi saudara-saudara lain ketua-ketua DPD, DPW di seluruh Indonesia pun jangan juga sama. Tidak boleh kita yang berjuang semaksimal mungkin, tapi satu DPW gagal, seluruhnya gagal. Itu aturan. DPW itu tidak boleh, itu 100%. 34 provinsi itu DPP. Tapi DPD ya Papua itu kan 75%. Itu kita di sini Papua 29 kabupaten. 22 kabupaten sudah memenuhi syarat, itu bisa masuk 75%. Tapi di sini untuk DPD Papua sudah 99%. 95% sudah ke Papua. Ada satu kabupaten yang MAPI yang dia tidak masuk. Itu saya sudah secara resmi dokumen baik, dokumen fisik maupun semua data-data dan flexdi semua kami sudah serahkan terdaftar di DPP Pusat. Kami sudah serahkan pada tanggal 28 Juli 2022. Nah, itu yang saya bisa menyampaikan kepada saudara. Jadi sekarang ini kami bersyukur dan terima kasih kepada DPP Pusat. Sekarang DPP Pusat bersatu komando, bersatu tujuan membesarkan ke depan Partai Berkarya sehat. Saya mengharapkan kita sama-sama berjuang dengan hati yang sehat, akal yang sehat, pikiran yang sehat, supaya partai ini namanya berkarya, itu karya untuk rakyat bangsa ini. Itu tujuannya. DPC seluruh Indonesia dan dimanapun berada, mari kita bersama-sama menuju sukseskan, menuju pemenangan, menuju pendaftaran pemilu 2020 sesuai dengan peraturan KPU dan peraturan pemerintah Republik Indonesia yang sekarang berjalan. 34 DPW yang kami mengucap terima kasih, itu adalah merupakan kami dengan semangat untuk memperjuangkan Partai Berkarya menuju verifikasi 2024. Wah. Kinaona seluruh Indonesia, mari kita bersatu memperjuangkan Partai Berkarya. Abu Jaki, Kinaona, Wiwa.